Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Linars, kembali lagi bersama teman sahur. Oke Sobat Linars, di episode kali ini kita bersama teman sahur kita lagi nih. Ya, beliau di SMK Widya Nusantara Sumedang. Beliau ini mengajar mata pelajaran bahasa Sunda ya Bu ya? Ya. Nah, beliau ini mengajar pelajaran bahasa Sunda. Beliau bernama Ibu Elis. Boleh disapa dulu Bu Sobat Winarsnya dong. Halo Sobat Wines, apa kabar? Oke Bu, tadi ngomong-ngomong sahurnya gimana nih Bu? Lancar nggak nih? Alhamdulillah masih lancar. Kalau puasanya dari kemarin-kemarin ada yang bolong nggak? Belum. Belum, alhamdulillah ya Bu ya. Alhamdulillah, ya. Oke nih Bu, di podcast kali ini kita mau membicarakan atau mau ngobrol soal apa nih Bu nih? Tentang puasa dan latihan mengendalikan diri. Puasa melatih pengendalian Pengendalian diri. diri, ya. Oke. Kalau begitu, mengapa sih Bu di bulan puasa ini bisa disebut dengan sarana terbaik untuk melatih pengendalian diri kita nih Bu? Ya, puasa untuk melatih pengendalian diri. Gitu. Kenapa tuh betul? Ya, karena di bulan puasa itu ya salah satunya banyak godaan. Betul. Banyak godaan. Kalau boleh tahu godaannya itu apa aja tuh betul? Godaannya mungkin karena melihat makanan gitu rasa lapar. Bisa dari melihat makanan mungkin kita bisa langsung ada rasa lapar, dahaga ya Bu ya, haus gitu. Terus tambah lagi dengan hawa nafsu ya Bu ya. Ya. Oke Bu, Dimas mau tanya lagi nih, ada gak Ibu nih pengalaman Ibu nih tentang diuji gitu Bu, pengendalian diri Ibu itu diuji nih. Ada gak sih Bu pengalamannya? Boleh diceritain dong. Iya, baik. Ada waktu Ibu masuk ke kelas. Nah, gitu. Pas waktu jam pelajaran Ibu masuk, tapi kenyataan anak-anak di kelas itu pada tidur. Pada tidur. Mungkin ya kondisi orang yang sedang berpuasa, mungkin rasa ngantuknya itu beda dengan hari-hari biasa. Banget ya. Gitu. Mungkin rasa ngantuknya beda. Iya. Terus waktu Ibu bangunkan ternyata sulit juga dibangunkan. Sulit juga dibangunkan. Nah, otomatis Ibu itu ada sedikit rasa marah, jengkel gitu ya. Jengkel gitu ya. Tapi Ibu ingat bahwa mungkin di bulan Ramadan ini yaitu salah satu ujian bagi Ibu gitu ya. Ujian bagi Ibu supaya bisa mengendalikan dirinya itu supaya Ibu tidak langsung marah gitu. Jadi Ibu tahan ya dengan rasa sabar, dengan rasa sayang Ibu bangunkan dengan baik-baik gitu. Supaya bisa memulai untuk belajar. Ya. Gitu. Berarti nah buat kalian Sobat Winar, ketika kita emosi meluap ya Bu ya, ketika kita mau marah lebih baik dipendam dulu ya, bahasanya gitu ya Bu ya, karena di bulan puasa ini kalau kita marah aja gitu, bisa-bisa pahala kita itu dikurangi ya Bu ya. Ya, pasti itu pasti kurang. Lebih baik kita istighfar ya Bu ya, istighfar terus ya lebih baik diam aja sih, dipendem aja gitu. Iya. Nah, Dimas mau tanya lagi Bu. Tadi kan Ibu pas di kelas itu marah nih, ada rasa marah sedikit gitu ya. Nah, cara Ibu menyikapi emosional itu gimana tuh Bu? Ya, Ibu hanya itu dengan memperbanyak mengucapkan istighfar gitu. Kata Dimas tadi ya Bu ya? Ya, dengan istighfar sedikit-sedikit rasa jengkelnya itu berkurang. Terus Ibu juga ya mungkin kalau seusia anak-anak SMK itu karena malamnya juga ikut ngobrol begadang mungkin ya. gitu, begadang gitu. Apalagi sekarang
zaman teknologi biasanya main game ya Bu ya. Nah, main game Heeh. sampai subuh Hmm. misalnya gitu. Jadi tidak dipakai untuk istirahat. Pas waktu di kelas itu istirahatnya gitu. Jam istirahatnya pada waktu pagi gitu ya Bu ya. Heeh. Dari sudah isya sampai subuh mereka malah jadikan siang. Iya, Nah, tapi gitu. siang jadikan malam Iya, gitu ya Bu ya. seperti itu. Oke. Dimas mau tanya lagi nih Bu. Misalkan nih kan di bulan puasa ini kita melatih pengendalian diri. Apakah eh, si pengendalian diri itu yang sudah dilatih oleh kita bisa terbawa sampai selanjutnya gitu ke bulan-bulan selanjutnya? Mungkin saja. Terus Hmm. ya harapan ibu juga untuk ini pribadi ibu gitu ya. Hmm. Adalah walaupun sedikit gitu. Ah. Kebaikan-kebaikan yang dilakukan di bulan Ramadan bisa terbawa ke bulan-bulan selanjutnya gitu. Salah satu contohnya mungkin kalau awal-awal bulan di luar bulan Ramadan mungkin kita lalai dalam sholat misalnya gitu ya. Ya. Tapi dalam bulan Ramadan melaksanakan sholat tepat waktu bisa terbawa ke bulan Iya. berikutnya. Oke Bu, untuk yang terakhir nih, Dimas mau tanya, boleh berikan ini gak apa, nasihat lah bisa dibilang gitu buat sobat-sobat winners gitu. Oke, ya. Sobat Winners, dari materi Ibu yang hari ini, yaitu puasa dan latihan mengendalikan diri, harapan Ibu, kalian juga harus bisa mengendalikan diri dari hawa nafsu, dari godaan-godaan yang lain. Nah, terus tidak hanya di bulan Ramadan saja, supaya terbawa kebiasaan baiknya itu ke bulan-bulan berikutnya. Betul Bu, betul. Nah betul. Berarti intinya tuh gini, ketika kita di bulan Ramadan, latihlah sebaik mungkin ya Bu ya, pengendalian diri kita supaya kedepannya juga lebih baik lagi ya Bu ya, gitu ya. Ya. Oke, mungkin di podcast kali ini cukup sekian ya sobat winners. Terima kasih Ibu sudah datang di podcast kita kali ini. Saya pamit. Jangan lupa sahur bersama teman sahur kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.